Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Hai teman-teman, gimana nih keadaannya hari ini? Masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kajian hierarki adalah sebuah teori tentang kebutuhan bertingkat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Konsep hierarki yang diungkapkan Maslow adalah kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi, paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang lebih memotivasi. Face 2014 halaman 331. Nah, Abraham Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan instiktif. Kebutuhan-kebutuhan universal mendorong seseorang untuk tumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri, untuk menjadikan semuanya sejauh kemampuan seseorang tersebut. Jadi, potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ada sejak lama. Nah, konsep teori Abraham Maslow menjelaskan bahwa suatu hierarki menunjukkan adanya 5 tingkatan dari kebutuhan dasar dan keinginan dalam diri manusia. 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta dan memiliki harga diri, dan aktualisasi diri. Tingkatan kebutuhan dasar manusia yang telah disebutkan urutan tadi dari yang terendah hingga tingkatan yang tertinggi, yaitu aktualisasi. Setiap tingkatan kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan kata lain, setiap tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi sulit dipenuhi bila jenjangnya lebih rendah. Nah teman-teman, langsung saja kita analisis novel dari Pesantren Impian. Pembunuhan hierarki pada tokoh novel dalam Pesantren Impian telah memenuhi secara optimal dari tingkatan kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai kepada tingkatan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri para tokoh. Kebutuhan fisiologi yang terpenuhi dalam Pesantren Impian meliputi kebutuhan makan, sandang, dan tidur. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman dalam novel terpenuhi di Pesantren Impian, terlihat dari penjagaan yang ketat pada malam harinya. Pintu gerbang dan kamar harus dikunci pada malam hari dan adanya ronda. Nah, ronda malam yang dilakukan oleh santri putra. Tingkatan kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan dimiliki dan memiliki. Dalam novel Pesantren tersirat keadaan yang tergambarkan sangat erat hubungan kekeluargaannya melalui persahabatan. Tingkat di atas kebutuhan dimiliki dan memiliki adalah kebutuhan harga diri. Cerita dalam novel Pesantren Impian juga memenuhi kebutuhan ini melalui pernikahan antara tokoh si gadis dengan ustadz dalam Pesantren Impian, menjadikan salah satu bukti adanya pemenuhan kebutuhan akan rasa harga diri. Tingkatan tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini juga terlihat dalam novel seperti tokoh yang dapat menerima diri sendiri, melihat realita secara efisien merupakan contoh seseorang telah teraktualisasi diri. Selanjutnya mengenai motivasi tokoh dalam novel Pesantren Impian. Untuk merefleksi diri adalah keinginan untuk mendapatkan ketenangan, membersihkan diri, belajar tentang Islam lebih dalam, atau sekedar mengubah cara hidup menjadi lebih baik. Motivasi ini juga merupakan tujuan dari setiap tokoh dalam novel tersebut kedatangannya ke Pesantren Impian. Kutipan lain dalam novel Pesantren Impian juga menunjukkan motivasi tokoh disebabkan keadaan yang dialami. Selanjutnya, refleksi diri tokoh dilakukan secara bertahap, berawal dari perubahan penampilan menjadi lebih tertutup dan sopan. Kemudian perbaikan dalam beribadah menjadi lebih rajin dan teratur. Puncaknya, setiap individu dapat menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.
Karakteristik tokoh yang telah merefleksi diri terlihat dari kutipan cerita dalam novel. Refleksi diri yang tokoh Rini lakukan di pesantren impian menjadikannya lebih tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tokoh Rini seakan kembali memiliki harga diri yang pernah hilang dengan sebuah harapan. Refleksi diri yang tokoh si kembar lakukan dapat dilihat dari perubahan tingkah laku menjadi lebih positif dari kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan tokoh Ita, setelah keluar dari pesantren impian, ia bertekad untuk tetap menutup auratnya dan merubah sikap dan perilaku dalam kehidupannya jauh lebih positif. Selanjutnya, refleksi diri dari tokoh Sri dan Ipung dilakukan dalam pesantren impian memunculkan harapan baik, yaitu untuk tidak kembali pada kehidupan lama mereka dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih baik. Selain tokoh Sri dan Ipung, tokoh lain yang merefleksi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan kemudian merubah perilaku dan kebiasaan lama dengan kegiatan yang lebih positif adalah tokoh Sisi dan Inong. Kedua tokoh ini berniat untuk mendirikan sebuah usaha bersama. Terakhir dari refleksi diri tokoh In dalam pesantren impian yang terlihat dari kekurangan perasaan rendah diri dan malu dikarenakan kondisi fisik yang kurang sempurna. Nah, berdasarkan pembahasan kita, kajian ini dari tokoh dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia berkaitan dengan pemenuhan hierarki kebutuhan terdapat dari nilai-nilai positifnya. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam novel Pesantren Impian diharapkan dapat menjadi teladan bagi pembacanya. Keinginan berubah menjadi lebih baik dari tokoh yang diceritakan dapat menjadi ajakan bagi para pembaca untuk merefleksi diri terhadap perilaku yang telah lampau. Kepribadian dan usaha memperbaiki diri dalam novel ini karya Asma Nadia diharapkan mampu memberi motivasi bagi pembaca hingga pembaca dapat mengikuti jejak tokoh, yaitu senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.